whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here. I lick my gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Supriyanto dari mahasiswa STI Total Win Semarang. Saya mengambil jurusan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan tentang KKU tematik 2021 tentang UMKM di masa pandemi seperti ini. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video saya ini. See you. Masuknya COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang telah membawa duka pendalam bagi kesehatan dan perekonomian tanah air. Pertambahan kasus yang terkonfirmasi pada masa COVID-19 ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya ialah sektor ekonomi. Di masa pandemi ini, sektor ekonomi berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi yang rendah mengakibatkan turunnya pendapatan real nasional, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lesu. Melihat keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bisa menjadi salah satu sumber kekuatan dan pendorong dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Melalui UMKM inilah sekiranya sebagai sumber kebangkitan ekonomi di negeri ini dari pandemi COVID-19. Pemerintah sejatinya telah turut andil dalam menyusun berbagai skema, seperti program pemulihan ekonomi nasional atau yang disebut dengan program PEN, dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi mendorong para UMKM agar dapat bangkit. Pasalnya, perkembangan waktu saat ini telah membawa perubahan zaman yang sangat pesat. Salah satunya adalah adanya zaman digitalisasi. Era digitalisasi kini menjadi panglima dalam dunia bisnis di semua sektor kehidupan. Otomatis, melihat realistis yang demikian, sudah semestinya UMKM yang ada di negeri ini harus mampu bertransformasi ke ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk tetap mempertahankan partisipasi dan eksistensi usaha. Kondisi itu semakin terbuktikan dengan adanya mereka pelaku usaha yang terhubung ke dalam ekosistem digital yang memiliki daya tahan lebih kuat di tengah pandemi, bahkan pasca pandemi COVID-19. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran digital yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan customer engagement. Pertama, digital ads. Dengan membuat iklan berbasis digital seperti YouTube Ads, Facebook Ads, dan Google Ads, dianggap lebih efektif untuk meningkatkan brand awareness serta memudahkan UMKM dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. 2. Media sosial. UMKM bisa mempromosikan brand mereka di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Karena pada saat ini masyarakat lebih sering meluangkan waktu untuk beraktivitas di sosial media. Hal ini tentunya mendatangkan peluang yang sangat besar agar bisnis UMKM dapat dikenal oleh masyarakat luas dan bertahan di tengah pandemi ini. 3. Beralih ke e-commerce. Banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh UMKM jika memanfaatkan penggunaan e-commerce selama pandemi, seperti mudahnya mendapatkan konsumen karena meningkatnya jumlah konsumen yang beralih menggunakan e-commerce, kemudahan mendapatkan rekapitulasi data penjualan dalam berbagai jangka waktu, hingga mempermudah proses penjualan dan promosi karena konsumen dapat dengan mudah mengakses dan melihat langsung produk yang dijual pada marketplace dan e-commerce yang dimiliki oleh UMKM. 4. Memanfaatkan layanan pesan antar. Kebiasaan masyarakat kota besar terhadap layanan pesan antar kini menjadi primadona dalam bisnis UMKM.
khususnya di bidang kuliner. Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang melarang masyarakat untuk makan secara langsung di tempat, yang akhirnya membuat masyarakat memilih untuk memesan makanan lewat layanan pesan antar sebagai solusi untuk memenuhi keinginan mereka. Zaman digitalisasi kini sudah menjadi panglima dalam dunia bisnis di setiap sektor kehidupan. Hal ini tentu dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih pada bisnis digital. Komisi Bu, Ya, gimana Mas? dari mahasiswa kampus Tito Talwin Semarang ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan KKU di sini mengenai UMKM yang Ibu jalani sekarang ini. Oh iya Mas, boleh. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, saya dari mahasiswa kampus Tito Talwin Semarang meminta izin nih untuk KKU di tempatnya Ibu. Ya, Mungkin boleh perkenalkan nama Ibu siapa? nama saya Ibu Septi. Untuk umurnya Bu? Umur saya 27 tahun Mas. Ya, untuk keluarga Ibu, suami Ibu kerja di mana ya? Suami saya kerja di pabrik. Ya. Bu, saya mau tanya mengenai usaha dagang yang Ibu jalankan ini, jual bakso dan sosis bakar di masa pandemi ini tuh kendalanya apa aja ya Bu? Jujur untuk kami para pedagang selama pandemi ini mengalami penurunan penjualan ya. Soalnya banyak yang sekarang nganggur, nggak berpenghasilan, jadi kalau buat jajan tuh mikir-mikir 2 kali, jadi pendapatan kita menurun drastis. Untuk usaha yang Ibu jalan itu bukanya setiap hari atau kondisi tertentu gitu Bu? Saya buka setiap hari. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya, Ibu jalankan usaha ini tuh udah lama atau karena dulu Ibu bekas karyawan dari suatu perusahaan yang terkena dampak PHK atau gimana ya Bu? Udah lama sih Mas, soalnya emang udah nganggur cukup lama ya saya, jadi memutuskan buat berdagang. Ya. Cabai Cabai berapa? 3 juga nggak apa-apa sih, terserah. Kalau tingkat kepedesannya seberapa terserah. Terus apa lagi Bu? Bawang putih, bawang merah, Bawang putih, bawang merahnya masing-masing berapa? 2 biji aja masing-masing. Biji aja. Iya. Udah Bu ya. Kasih garam dikit. Sampai rata ya Bu? Ya, sampai lembut ya Mas. Ya. Ini udah tadi malam udah saya potong-potong, tinggal disuntukin aja ya Mas. Iya Bu. Bu, untuk satu potong sosis yang panjang itu Ibu potong jadi berapa bagian? Kalau yang panjang saya potong jadi 2 bagian Mas, soalnya saya jual 1000-an. Iya. Ini aku udah langsung mulai aja ya. Oh iya silakan. Biasanya untuk ini tuh tahan basinya sampai berapa hari Bu? Kalau itu biasanya 3 hari maksimalnya ya Mas. Lebih dari 3 hari itu rasanya udah berubah ya, teksturnya juga udah berubah.
Ini aku masih ngasih bersama maskernya ya, biar bermanfaat untuk bersama.